Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumariah dari Prodi PAUD semester 3 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Unisnu Temanggung. Di sini saya akan membacakan konsep pengelolaan lingkungan belajar PAUD. Presentasi ini akan menjelaskan tentang pengertian, manfaat, prinsip, dan konsep pengelolaan lingkungan belajar dalam pendidikan anak usia dini. Pengertian lingkungan belajar PAUD. Pertama, apa itu lingkungan belajar PAUD? Ruang kelas, peralatan, dan interaksi yang dibutuhkan untuk lingkungan belajar PAUD adalah lingkungan fisik dan sosial yang meningkatkan pembelajaran anak usia dini. Anak usia dini adalah istilah yang merujuk kepada anak-anak yang berada dalam rentang usia awal perkembangan, yaitu usia 0-6 tahun. Istilah ini sering digunakan dalam konteks pendidikan dan perkembangan anak untuk menggambarkan fase kritis dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Manfaat pengelolaan lingkungan belajar PAUD. Pertama, meningkatkan proses pembelajaran. Lingkungan belajar yang baik dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar anak, serta memfasilitasi interaksi sosial dan kreativitas. Kedua, membantu perkembangan anak secara holistik. Dengan pengelolaan lingkungan belajar yang tepat, anak dapat mengembangkan berbagai aspek kecerdasan dan keterampilan, termasuk motorik, kognitif, sosial, dan emosional. Ketiga, menciptakan rasa aman dan nyaman. Sebuah lingkungan belajar yang terorganisir dan menenangkan dapat membantu anak merasa aman, nyaman, dan siap belajar. Prinsip pengelolaan lingkungan belajar PAUD. Pertama, pemenuhan kebutuhan anak. Lingkungan belajar harus memenuhi kebutuhan fisik, emosional, kognitif, dan sosial anak. Kedua, keseimbangan antara pembelajaran terarah dan rekreasi. Lingkungan belajar PAUD harus mencakup waktu untuk pembelajaran yang terstruktur dan waktu untuk bermain dan bereksplorasi secara bebas. Ketiga, penggunaan sumber daya secara efektif. Pengelolaan lingkungan belajar harus mengoptimalkan penggunaan ruang, peralatan, dan sumber daya lainnya. Konsep pengelolaan lingkungan belajar PAUD. Ruang belajar yang menarik. Pengelolaan lingkungan belajar mencakup tata letak ruang, dekorasi, pemilihan warna, dan penataan peralatan yang menarik dan mengundang minat anak. Kedua, pemanfaatan alam. Pengenalan anak pada alam melalui kegiatan di luar ruangan seperti berkebun, menjelajah alam, atau eksperimen sederhana dapat meningkatkan pemahaman dan keterlibatan anak. Ketiga, pendekatan bermain dan berbagi. Anak belajar melalui bermain dan interaksi dengan teman sebaya. Pengelolaan lingkungan belajar harus menyediakan ruang dan kesempatan untuk bermain dan berbagi. Pilar-pilar pengelolaan lingkungan belajar PAUD. Pemetaan dan penyusunan rencana. Guru harus membuat pemetaan dan rencana dalam mengelola dan memanfaatkan lingkungan belajar PAUD. Pembinaan interaksi dan kolaborasi. Guru perlu memberikan pembinaan dan memfasilitasi interaksi dan kolaborasi antara anak-anak dalam lingkungan belajar. Pemberian stimulus kreatif. Guru harus menyediakan stimulus kreatif seperti mainan, alat peraga, dan bahan sumber belajar lainnya. Peran guru dalam pengelolaan lingkungan belajar PAUD. Pertama, sebagai fasilitator pembelajaran. Guru mengatur pembelajaran, menyediakan sumber daya, dan mendukung anak dalam memanfaatkan lingkungan belajar. Kedua, sebagai model perilaku positif. Guru harus menjadi contoh dalam menyampaikan nilai positif, etika, dan sikap baik dalam lingkungan belajar PAUD. Ketiga, sebagai pemimpin dan pengelola. Guru bertanggung jawab dalam mengelola lingkungan belajar,
menciptakan kegiatan belajar yang menarik, dan memfasilitasi interaksi positif antara anak-anak. Tips implementasi pengelolaan lingkungan belajar PAUD. Pertama, melibatkan anak dalam pengelolaan. Libatkan anak dalam merencanakan dan mengatur lingkungan belajar PAUD untuk meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab mereka. Kedua, menciptakan keselarasan dengan kurikulum. Pastikan pengelolaan lingkungan belajar PAUD sejalan dengan kurikulum dan tujuan pembelajaran anak usia dini. Ketiga, menjaga dan memperbarui lingkungan belajar. Rutin periksa dan perbarui lingkungan belajar untuk menjaga kebersihan, kerapian, dan kelengkapan peralatan. Keempat, memperhatikan keamanan dan kesehatan. Pastikan lingkungan belajar aman, terhindar dari bahaya, dan memperhatikan kebersihan dan kesehatan anak. Demikian video dari saya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.